Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Rivaldi Gumilar dengan NIM 21106111090 dari kelas C Hukum Internasional Publik dengan dosen pengampu Bapak Hoirul Rizal Lutfi SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bagaimana pertanggungjawaban negara, yaitu Rusia, yang melakukan invasi terhadap negara Ukraina dalam perspektif hukum internasional. Selamat menyaksikan. Oke, pertama-tama kita harus membahas terlebih dahulu bagaimana latar belakang dari kasus ini. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwasannya Rusia menginvasi Ukraina pada tanggal 24 Februari tahun 2022 dengan berbagai latar belakang, mulai dari masalah Rusia mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis Ukraina, yaitu Donetsk dan juga Luhansk, hingga permasalahan ketidaksetujuan Rusia jika Ukraina bergabung dengan NATO. Sejatinya, invasi dengan tidak beralasan sesuai dengan keadaan yang dilegitimasi oleh PBB, yaitu dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional atau karena keadaan darurat ini tidak diperbolehkan, karena pasti akan memuat penggunaan unsur kekerasan. Di dalam pasal 2 ayat 4 United Nations Charter atau Piagam PBB berbunyi, all members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations. Atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu ditegaskan bahwa semua negara harus menahan diri dalam hubungan internasional untuk tidak melakukan kekerasan yang ditujukan kepada negara lain atau entitas lain karena akan merusak prinsip dari non-intervention atau mencederai kedaulatan negara lain. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Dengan adanya tindakan invasi oleh Rusia menimbulkan berbagai akibat yang merugikan bagi pihak Ukraina. Dan jika kita melihat tanggung jawab negara dalam perspektif hukum internasional, maka suatu negara memiliki kewajiban untuk harus bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari tindakan-tindakannya itu. Walaupun tanggung jawab negara berkaitan dengan kedaulatan, bukan berarti negara bisa bebas melakukan apa saja yang dia inginkan dengan melanggar hak ataupun kedaulatan negara lain. Namun, dalam setiap tindakannya, negara tetap dibatasi dan harus tunduk kepada hukum internasional, mengingat negara merupakan salah satu subjek hukum internasional. Dan dalam hukum internasional, tiap-tiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan negara lain sesuai dengan asas persamaan atau Doctrine of Equality dan asas kedaulatan negara atau Doctrine of State Sovereignty. Dengan tindakan negara Rusia yang mendeklarasikan Donetsk dan Luhansk sebagai negara yang merdeka, lalu melakukan invasi ke wilayah negara Ukraina dengan dalih untuk menjaga Donetsk dan Luhansk. Padahal setelah itu ia menyerang wilayah dari negara Ukraina, merupakan tindakan yang tidak mencerminkan dan menghormati teritori dan juga kedaulatan dari negara Ukraina. Oke, selanjutnya, tindakan invasi negara Rusia yang dilancarkan ke negara Ukraina yang diduga telah merenggut nyawa banyak orang dari berbagai kalangan masyarakat Ukraina yang termasuk ke dalam objek sipil. Oleh karena itu, tindakan invasi yang menyebabkan tewasnya banyak warga sipil ini bisa disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia mengenai hak untuk hidup, karena sesuai dengan hukum perang bahwa objek sipil tidak boleh dijadikan sebagai objek serang ataupun dijadikan sasaran serang. Nah, selanjutnya kita belum afdol nih kalau belum membahas mengenai konsekuensi apa sih yang bisa diterima oleh Rusia sebagai bentuk pertanggungjawaban negara atas serangan terhadap Ukraina. Jadi, konsekuensi yang dapat diterima adalah yang pertama, Ukraina bisa menuntut pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rusia menggunakan norma-norma HAM yang berlandaskan General Principles of Law recognized by civilized nation. Yang kedua, menuntut Rusia atas dugaan tindakan genosida ke International Court of Justice atau ICJ atau yang biasa kita kenal dengan Mahkamah Internasional. Yang ketiga, penangguhan keanggotaan sebagai Dewan Keamanan PBB. Dan yang keempat atau yang terakhir, pemberian sanksi dalam hal kebijakan diplomasi ekonomi oleh negara-negara lain yang misalnya sudah dilakukan oleh Amerika Serikat, kemudian Jepang, Jerman, hingga negara Ukraina itu sendiri. Berikutnya, negara Rusia tidak mendapat pengecualian untuk tidak bertanggung jawab atas tindakannya yang melanggar hukum internasional ini karena latar belakang dari tindakan-tindakan yang dilakukan. Mengenai invasi ini tidak sesuai dengan situasi yang dilegitimasikan oleh PBB. Negara Rusia melakukan invasi yang menimbulkan kekerasan bukan dalam rangka pertahanan atau self-defense, dan negara Rusia juga tidak dalam situasi darurat atau terpaksa melakukan state of necessity karena adanya serangan negara maupun entitas lain.
Walaupun Rusia mengklaim bahwasannya invasi ini merupakan upaya self-defense, namun klaim ini cenderung tidak disertai dengan bukti maupun argumentasi yang kuat. Dari kasus ini, dapat disimpulkan bahwa negara Rusia memang harus bertanggung jawab atas tindakannya yang telah melanggar hukum internasional. Bentuk tanggung jawab dari negara Rusia dapat ditempuh dengan 3 cara, yakni cara non-repetition, reparation, dan atau satisfaction. Non-repetition artinya menarik seluruh pasukan militernya keluar dari wilayah negara Ukraina, serta Rusia bisa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan invasinya itu. Rusia juga dapat mengupayakan pertanggungjawaban dengan membayar sejumlah nilai sebagai ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan akibat invasinya, atau disebut juga dengan reparation atau reparasi. Serta Rusia juga dapat melakukan perundingan diplomatik disertai dengan permintaan maaf secara resmi dan pemberian jaminan bahwa tidak akan mengulangi invasinya lagi atau satisfaction. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.